Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 17 Juli 2022 dengan judul Di Malam Hari Lagunya Menyertai Aku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika engkau sudah menyerahkan dirimu kepada Allah untuk melakukan pekerjaannya, engkau tidak perlu khawatir untuk hari esok. Dia yang membuatmu hambanya, mengetahui dari awal hingga akhir. Peristiwa-peristiwa hari esok yang tersembunyi dari penglihatanmu terbuka kepada mata Dia yang Maha Kuasa. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 113. Kesusahan itu buta dan tidak dapat melihat ke depan, tetapi Yesus melihat akhir dari permulaan. Di dalam setiap kesukaran, Ia telah menyediakan jalan yang membawa kelegaan. Disalin dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 354 dan 355. Sebagaimana Yesus bersandar oleh iman pada penjagaan Bapa, demikian pula kita harus bersandar pada penjagaan Juru Selamat kita. Jikalau murid-murid itu berharap kepadanya, mereka pasti akan mendapat sentosa. Betapa sering pengalaman murid-murid itu merupakan pengalaman kita juga. Jika badai pencobaan bertubi-tubi dan kilat yang hebat menyambar serta gelombang memukul kita, kita berjuang melawan badai itu sendirian. Lupa bahwa ada seorang yang dapat menolong kita. Kita berharap pada kekuatan kita sendiri sampai penghargaan kita lenyap. Dan kita hampir binasa. Kemudian kita teringat akan Yesus, dan jikalau kita memanggil Dia untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan meratap dengan sia-sia. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 361. Kita akan dicobai dan diuji. Kita akan dipanggil bangun beberapa malam. Marilah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar Dia mengaruniakan pengertian dan membangkitkan pikiran untuk meneliti kesempatan-kesempatan kita. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 29 dan 30. Jiwa yang berdiam dalam suasana pikiran yang kudus akan diubah oleh persekutuan dengan Allah melalui penyelidikan terhadap kitab suci. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 38. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus,
Oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan semangat kepada kami, bahwa Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat sekarang ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan curahkan hikmat dan roh dedikasi di dalam pelayanan bagi mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan memberkati semua para panitia. Tuhan memberkati semua para tukang dan juga material yang mereka gunakan. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga bangunan itu selesai tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepadanya. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam pelayanan mereka. Untuk KKR, KPA, Tuhan berkati semua pembicara, narasumber untuk dapat membagikan akan kebenaran firman Tuhan pada orang-orang yang membutuhkannya. Kami juga berdoa Tuhan memberkati guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara, hiburkan mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.